Nah, ini ya mungkin ya beda-beda dikit lah apa dari apa namanya yang ada di course ya, saya beda-bedain sedikit saja. Anda sudah mengenal ini bangunan ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, ini gedung utama IPB ya, mungkin sudah dikenalkan. Ini pokok bahasan yang akan saya sampaikan ini. Anda melihat itu gambar apa kira-kira ya? Penggusuran. Konflik, Pak. Penggusuran, Pak. Penggusuran. Oke. Betul. Penggusuran, konflik ya, sama lah itu artinya membicarakan tentang interaksi antar orang, tetapi interaksi yang bermusuhan ya gitu ya. Ini gambaran bahwa ada interaksi sosial antar orang gitu ya. Kemudian pokok bahasannya akan disampaikan ini. Jadi fakta atau fenomena sosial, jadi kejadian sosial apa peristiwa sosial ya, yang apa namanya yang dalam bahasa lain. Pokok bahasan yang pertama itu fenomena sosial atau kejadian sosial, fakta sosial boleh juga berupa kerjasama dan konflik. Kemudian yang kedua definisi dan syarat interaksi sosial. Yang berikutnya bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu apa saja nanti akan disampaikan. Kemudian yang terakhir itu sebagai bentuk kita refleksi atau melihat sesuatu yang bisa kita analisis lah itu ya biasa disebut tantangan dan solusinya. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama coba kita lihat dua video berikut ya. Ini mudah-mudahan bisa sayangkan ya. Gimana caranya ini? Ini. Kedengaran nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum terdengar, Pak. Bapak mohon maaf, suaranya belum terdengar. Ya? Suara videonya belum terdengar. Di mana itu? Sudah kedengaran kah? Sudah terdengar? Belum, Pak. Belum? Waduh, ini mana udah jelas nih. Itu Bapak udah pencet share sound belum ya sebelumnya? Apa itu? Share sound, Pak. Di mana itu? Di sebelum sebelum stop share, sebelum nge-share. Atau bisa sih Pak di more option nanti ada share sound Bentar. di yang atas Pak. Ada apa? Di more Pak, more option atau apa gitu Pak di panel yang atas. Biasanya ada Pak. Sebentar. Aduh, lupa saya di mana nih.
Ini nggak cukup kita Kenapa mengandalkan sebenarnya para kedengeran, dokter, para cuman peneliti, kurang jelas. kita juga harus berkontribusi. Kalau kita punya harta, ya kita bisa sedekah. Kalau kita punyanya kepedulian, ya kita bisa sedekah kepedulian. Cara apa? Support moral, support mental, dan kita juga wajib teredukasi. Yaitu, ya orang yang terkena wabah itu kan juga. Di mana ini untuk ini suara? Halo? Bentar. Ada suaranya nggak? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum? Sebentar. Sudah adakah suaranya? Berbagai virus corona atau COVID-19 itu menimbulkan Sudah kedengaran? Ada tapi kecil suaranya, Pak. Kecil. Kurang terdengar, Pak. Sejak pertama kali isu muncul, platform donasi online mulai dibanjiri donatur. Udah kedengaran. Dalam dana yang merasa main jumlahnya. Sudah, Pak. Sekarang udah? Sudah, Pak. Iya. Sudah. Di antaranya melelang barang pribadi, kemudian yang menjadikan kumpulan lalu dengan terjun langsung mengakomodir bantuan-bantuan yang telah diterima. Gambarnya terlalu kecil nggak? Followers yang budiman, terima kasih atas bantuan Anda. Kenapa kita ini concern terhadap alat pelindungan diri? Karena tim medis adalah mereka yang bertugas di garda yang paling depan duluan dalam memerangi COVID. Tak hanya itu, pembuatan alat pelindung diri baju hazmat dan wajib medis juga dilakukan berbagai pihak. Jual, saya ingin menjadi saudara bersama Fakta bahwa angka kasus terpapar COVID-19 kian hari meningkat membuat semua lini berpegang tangan bahu-membahu melawan virus ini. Dari berbagai kalangan mencoba berkontribusi untuk meringankan beban akibat yang wabah COVID-19 tanpa kecuali. Kita sebagai masyarakat awam, kita sebagai masyarakat yang tidak paham tentang dunia kesehatan, kita bisa berperan ikut serta di penanganan wabah COVID-19 ini. Karena
ini nggak cukup kita mengandalkan para dokter, para tenaga kesehatan, kita nggak cukup mengandalkan pemerintah, kita juga harus ikut berkontribusi. Kalau kita punya harta, ya kita bisa sedekah harta. Kalau kita punyanya kepedulian, ya kita bisa sedekah kepedulian dengan cara apa? Karena kita support moral, kita support mental para tenaga kesehatan, dan kita juga wajib teredukasi, yaitu ya orang yang terkena wabah itu kan juga mereka nggak mau terkena. Datangnya pandemi harusnya menjadi momen untuk berhenti sesaat, merefleksi diri. Itu kata sosiologi. Kira ini lagi tren satu kelompok buat aksi semuanya ikut. Tapi sebenarnya harapannya adalah aksi solidaritas ini itu bisa dilaksanakan terus sampai masalah yang kita tuju atau menjadi tujuan aksi itu tercapai. Karena setiap aksi itu kan harus pasti udah punya tujuan ya, misalnya penyediaan APD. Oke, ya, sampai target APD itu selesai, ya aksi ini baru dianggap berhasil. Jadi bukan kayak tren-tren sesaat. Walaupun dulu kan istilahnya social distancing ya, tapi kalau menurut saya memang dari secara sosiologis kita lebih menekankan lebih ke physical distancing, tapi social distancingnya harusnya kita makin dekat gitu ya. Kita semua harus sebagai warga negara Indonesia sama-sama, bahkan warga dunia itu harus bersatu untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini lebih cepat dan kemudian bisa menghindari atau melindungi mereka yang rentan terdampak. Melawan COVID tak bisa dilakukan sendirian. Kerja bersama berantas virus ini bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah saja, melainkan kita semua. Baik, kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke, sudah lihat ya, itunya dua hal. Video yang pertama, yang ini, itu video yang menunjukkan aksi-aksi menolong orang,
kerjasama, membangkitkan kesadaran untuk menolong orang lain. Sementara video yang kedua itu menunjukkan bagaimana suatu rasisme yang berupa konflik, tapi juga membangun kesadaran orang untuk melakukan kerjasama juga untuk kelompok-kelompok yang terpapar rasisme golongan tertentu. Jadi menunjukkan kesatuan juga. Jadi makanya subtitle yang kedua itu kan interaksi sosial membangun kerjasama yang pertama itu di video pertama. Yang kedua, video kedua menunjukkan bagaimana memfungsikan konflik. Jadi ada konflik itu ada sisi positifnya untuk menyadarkan sejumlah orang atau sekelompok orang. Nah itu makna kira-kira kuliah hari ini seperti itu. Baik, berikutnya ini bahwa ada ciri-ciri interaksi sosial ya, yang kerjasama, misalnya gerakan masyarakat sipil tadi, gerakan orang-orang di luar birokrasi pemerintahan misalnya itu menggalang kerjasama. Ada Maya Estianti, ada golongan-golongan yang lain yang tergerak artinya untuk melakukan upaya menolong orang-orang yang terpapar COVID-19. Kemudian yang kedua dari rasisme tadi yang judulnya Black Lives Matter di USA itu juga menunjukkan suatu upaya-upaya dari adanya rasisme itu timbul konflik, tapi tadi sudah saya sebutkan menyebabkan sekelompok orang yang terkena rasisme itu juga membangun kerjasama sebenarnya untuk mempertahankan diri misalnya seperti itu. Jadi itu sesuatu yang bisa kita tarik ringkasnya yang tercantum di dalam dua tayangan ini ya. Kemudian baik kita lanjutkan kepada definisinya apa sih? Nah ini interaksi sosial itu apa sih? Ya interaksi sebenarnya hubungan antar orang. Karena ada sesuatu yang ingin dicapai sebenarnya kan hubungan itu. Tapi seringkali hubungan itu juga menimbulkan ya sesuai dengan keinginan atau bahkan sebaliknya. Sehingga kita coba lihat beberapa definisi, di antaranya hubungan sosial yang dinamis. Jadi tidak hanya sekali ya bolak-balik, berkali-kali menimbulkan suatu kesepahaman antar orang yang berinteraksi seperti itu ya. Hubungan sosial yang dinamis senantiasa berubah ya, yang menyangkut hubungan antar individu dan individu misalnya, antar individu dengan kelompok, bisa juga kelompok dengan kelompok, seperti itu. Misalnya diskusi kelompok itu hubungan antar kelompok kan itu ya, kelompok satu, kelompok dua misalnya, satu sebagai yang mempresentasikan makalah, satu kelompok lain menjadi pembahas, itu kan diskusi antar kelompok seperti itu. Itu interaksi. Kemudian pemahaman yang kedua, suatu peristiwa ketika tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu yang lain diberi imbalan atau menunjukkan pertentangan ya, jadi atau hukuman gitu kan. Nah itu juga suatu definisi yang mencakup interaksi yang positif maupun yang negatif. Kemudian pemahaman yang ketiga tentang interaksi sosial, proses di mana orang mengidentifikasi dirinya pada orang lain, jadi orang menempatkan diri seperti orang lain, bertindak sebagai respon terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain atau dikatakan oleh orang lain. Misalnya, Mbak, tolong ambilkan air misalnya gitu. Jadi orang yang kedua, yang Mbak itu akan merespon apa yang dia dengar, dia terima
direspon dengan mengambilkan air misalnya seperti itu. Itu definisi yang ini. Kemudian ada definisi yang lain, perilaku dari 2 orang atau lebih yang memberikan makna, yang diberikan makna oleh orang-orang yang berperilaku itu kan, dua orang itu memberikan makna dalam bingkai budaya yang berlaku. Tentu interaksinya didasari oleh sistem nilai budaya tertentu. Bisa jadi ini misalnya ada reaksi yang salah persepsi, misalnya budayanya tidak dipahami oleh yang diajak interaksi, bisa saja seperti itu. Mungkin orang dengan bahasa Inggris, satunya bahasa Indonesia, kadang-kadang tidak nyambung misalnya, itu karena tidak dipahami. Kemudian pemahaman yang lain, proses sosial mengenai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu atau kelompok dan kelompok itu saling bertemu. Jadi ada tindakan terhadap interaksi itu, bisa diamati orang. Apakah menunjukkan, misalnya bersalaman itu menunjukkan kesepahaman, kesepakatan ya. Tapi kalau saling pukul misalnya tentunya akan menunjukkan saling tidak sepaham, jadi bermusuhan. Itu makna seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, syaratnya apa? Syarat suatu interaksi tentu ada orang yang berinteraksi. Nah, di sini sebutkannya ini apa? Ada ketertarikan interpersonal, ketertarikan antar orang untuk saling berhubungan tentunya. Kemudian yang kedua, adanya kontak. Kontak sosial itu ada hubungan timbal balik, ada sesuatu yang disampaikan kemudian diterima, jadi nyambung itu interaksi, ada kontak sosial. Nah, satunya ketertarikan interpersonal. Jadi orang antar orang itu mau berhubungan gitu, berinteraksi. Itu syaratnya. Kemudian yang ketiga, ada kok yang sesuatu yang dikomunikasikan. Ada sesuatu yang disampaikan, diinformasikan kepada pihak lain. Dan sebaliknya, pihak lain juga merespon dengan sesuatu yang dikomunikasikan juga, baik berupa gerak maupun tanda-tanda ataupun bahasa lisan yang bisa didengar. Kemudian biasanya disebut ada komunikasi verbal dan non-verbal, bahasa isyarat maupun bahasa yang seperti biasa. Itu interaksi. Paham ya? Gimana? Halo? Kedengaran kan? Paham, Pak. Paham, Paham. Pak. Oke. Kalau ini saya lanjutkan. Kalau tidak, silakan bertanya ya. Nah, ini bentuk-bentuk interaksi. Ini contoh gambaran orang berinteraksi ya. Jadi kira-kira siapa ini ya? Sandi. Ini foto saya di lapangan dulu. Ya. Ini saya menjelaskan tentang apa nih yang di bawah ini apa cairan getah karet, saya menjelaskan ke orang-orang sekitar seperti itu. Itu kan suatu bentuk interaksi. Baik, ini sekilas saja. Jadi interaksi itu ada 2 bentuk, sehingga tadi di awal judulnya menjadi 2 kan. Ada interaksi membangun kerjasama itu dari sisi yang positif. Yang kedua menimbulkan konflik kan, itu yang sisi yang disebutnya tidak sepaham ya, tidak atau biasanya disebut negatif. Interaksi yang asosiatif, yang positif, dan yang biasa disebut negatif juga dalam kata lain itu disosiatif. Yang termasuk kelompok yang menunjukkan kerjasama, yang bisa membangun kerjasama, ada 3 berupa kerjasama, kemudian akomodasi, dan ketiga asimilasi atau akulturasi. Nah, dalam hal ini yang disebut akomodasi itu bahasa sosiologi, bukan bahasa traveling. Kalau traveling itu kan akomodasi berupa penyediaan infrastruktur prasarana untuk menyediakan orang, misalnya menyediakan penginapan, menyediakan transportasi, itu akomodasi dalam bahasa traveling ya, bahasa pariwisata misalnya seperti itu. Kemudian kalau di sini bentuk antara kerjasama dan konflik sebenarnya itu disebutnya akomodasi. Kemudian
bentuk-bentuk yang disosiatif itu antara lain persaingan, orang bersaing. Jadi kalau orang bersaing itu tentu memperbuatkan sesuatu, menuju sesuatu, tapi dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki, itu persaingan. Kemudian kontravensi. Kontravensi itu satu bentuk di antara persaingan dengan konflik. Jadi bentuk antara jadi sedikit lebih mendekati konflik, tapi itu bentuk hasil persaingan juga. Itu kontravensi, bukan kontraversi ya, kontravensi. Kemudian yang ketiga konflik. Konflik itu benar-benar orang antar orang itu saling tidak sepakat sehingga menimbulkan pergesekan fisik lah, itu lazimnya disebut konflik. Nah, kita boleh bedah satu-satu, misalnya begini. Kerjasama yaitu antar orang mau sepakat untuk bekerja satu sama lain menuju satu tujuan tentunya. Misalnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Lalu kerjasama, ya macam-macam kerjasama itu bisa gotong royong atau bentuk lain ya, itu namanya kerjasama. Misalnya bantu-membantu atau tolong-menolong itu juga kerjasama, atau sepakat menentukan keputusan tertentu itu juga suatu bentuk kerjasama. Nah, faktornya bisa aja ini faktor pendorongnya, bisa motivasi pribadi, bisa motivasi kepentingan umum, atau motivasi altruistik itu karena ingin menolong orang lain ya. Kemudian tuntutan situasi tertentu, misalnya ada kecelakaan, ada menolong misalnya, itu tuntutan situasi mendesak misalnya itu. Nah, bentuk-bentuknya ya ini seperti ini, spesifik di suatu wilayah pedesaan misalnya, kota pun ada sebenarnya tolong menolong, musyawarah juga ada. Itu bentuk seperti ini kalau misalnya mungkin di waktu tertentu ada menjelang 17 Agustus, mungkin sekarang sudah jarang mungkin ya. Kemudian bentuk gotong royong, ini bentuk musyawarah misalnya seperti ini, bentuk dari kerjasama. Ya, contoh gambar seperti inilah ya. Nah, tentunya beda antara gotong royong atau biasa disebut kerja bakti dengan tolong menolong kan gitu ya. Nah, ini dilihat dari tujuannya. Kalau gotong royong lebih orang mencurahkan untuk kepentingan bukan dirinya, jadi kepentingan bersama orang lain gitu, kepentingan umum misalnya seperti itu. Kemudian kalau tolong menolong, orang menolong orang karena berkeinginan suatu ketika ditolong oleh orang lain juga gitu. Jadi tolong menolong seperti itu sifatnya. Ada kepentingan untuk suatu ketika diberi pertolongan juga, itu orang menolong kan biasanya seperti itu. Entah orang yang bersangkutan atau orang lain, tapi suatu ketika dia mendapatkan atau menginginkan tindakan pertolongan orang lain juga, itu tolong menolong. Kalau musyawarah itu kesepakatan untuk menentukan keputusan. Biasanya kalau di kita itu seperti itu, jadi biasanya disebut musyawarah. Kalau tempat lain dengan berhitung suara, yang namanya voting, itu bahasa lain. Voting juga suatu bentuk kerjasama karena orang sepakat dengan keputusan yang disepakati dengan cara jumlah yang paling dominan kan seperti itu. Kemudian akomodasi. Nah ini interaksi yang berupa penyesuaian sosial baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok untuk meredam atau mengurangi potensi konflik ya. Jadi upaya-upaya untuk mencegah konflik itu namanya akomodasi. Akomodasi bisa juga berbagai bentuk, misalnya mediasi, artinya menengahi pihak-pihak berkonflik, pelakunya tidak punya kepentingan tidak berpihak satu sama yang satu dengan yang lain yang bermusuhan itu mediasi ya. Kemudian kompromi itu yang bertentangan itu saling menurunkan tuntutannya sehingga sepakat pada hal tertentu, itu kompromis. Kalau arbitrase itu kesepakatan untuk menghindari konflik lewat hukum ya, arbitrasi. Kalau konsiliasi itu
kesepakatan untuk kembali menyatu ya setelah ada perpecahan. Jadi rujuk lah bahasa yang lainnya. Kemudian toleransi ya orang ketika bertikai kemudian saling memahami sama-sama pihak akan rugi kalau bertikai sehingga mengakhiri pertikaian, itu toleransi. Baik, yang berikutnya masih dalam konteks hubungan kerjasama ya, asosiatif. Ada juga asimilasi. Asimilasi lebih pada interaksi dari sisi perilaku budayanya ya. Budayanya menyesuaikan dengan budaya yang lain sehingga menimbulkan budaya yang baru. Itu asimilasi. Kemudian ini faktor-faktornya ya. Satu lagi ada tadi disebut akulturasi. Itu juga suatu bentuk interaksi budaya di mana masing-masing budaya meskipun berinteraksi tapi mempertahankan ciri-cirinya. Itu akulturasi. Itu bagian dari interaksi yang asosiatif. Baik, berikutnya ini ada baca sendiri yang ini ya faktor-faktornya. Kemudian proses yang disosiatif yang berbeda dengan asosiatif tadi ya. Persaingan. Misalnya ini orang ingin sama-sama mendapatkan tabung oksigen atau oksigennya ya ketika pandemi itu di puncaknya sangat melonjak kebutuhan oksigen pada penderita yang akut dari yang terterpa COVID itu sangat ingin mendapatkan oksigen, jadi bersaing mendapatkan oksigen ini. Paling tidak diwakili oleh keluarganya yang bersaing seperti ini. Jadi persaingan itu tindakan seperti ini ya. Proses sosial antara dua orang atau lebih untuk memiliki sesuatu atau menggunakan sesuatu, benda atau apapun ya, karena bersaing untuk mendapatkan itu persaingan. Kemudian persaingan itu tidak menimbulkan pergesekan, itu masih tetap persaingan. Tapi kalau menimbulkan tanda-tanda pergesekan atau tanda-tanda akan menjatuhkan orang lain, biasa disebut sebagai kontravensi. Ini bentuk persaingan saja. Misalnya orang bersaing mendapatkan bahan-bahan karena takut persediaannya habis, itu memborong bahan-bahan ketika COVID, atau bersaing mendapatkan layanan kesehatan, bersaing mendapatkan gas oksigen, itu bersaing. Kontravensi. Jadi tadi sebutnya setelah persaingan mungkin ada orang yang merasa tidak puas, ingin menjatuhkan orang lain karena dirinya merasa lebih penting misalnya seperti itu. Itu menimbulkan gesekan-gesekan, tapi tidak menimbulkan konflik langsung. Dan misalnya sembunyi-sembunyi, itu menunjukkan kontravensi. Ini bentuk antara persaingan dan konflik. Bentuk antara. Jadi sebelum konflik ada pergesekan dulu gitu ya. Tapi sudah melewati orang bersaing gitu ya. Jadi persaingan yang tidak memuaskan lah kira-kira itu menyebutkan orang itu merasa ini orang itu curang misalnya. Itu sudah menunjukkan kontravensi. Menimbulkan ketidakpastian pada orang-orang yang bersaing itu. Misalnya tidak puas misalnya seperti itu. Jadi ada upaya untuk saya juga harus dipenuhi misalnya gitu ya, harus dapatkan itu sehingga menimbulkan pergesekan-pergesekan. Nah itu misalnya seperti ini ya, tindakan mengambil jenazah karena tidak percaya saudaranya itu ditetapkan sebagai korban terpaan COVID misalnya, meninggalnya, jadi ingin dimakamkan sendiri, direbut kan gitu. Itu juga menunjukkan pergesekan, itu kontravensi. Padahal sama-sama punya nilai bahwa sebenarnya mereka tahu tentang COVID tapi tidak percaya, gitu, menimbulkan pergesekan. Kemudian ya ini macam-macamnya ya, ada bentuk sederhana, bentuk intensif, itu tolong nanti Anda baca sendiri ya. Kemudian konflik itu sebenarnya benar-benar bersentuhan ya, biasanya seperti itu. Kalau konflik itu biasanya ya misalnya pukul-pukulan, lempar-lemparan misalnya itu sudah menunjukkan konflik. Misalnya konflik Anda
Pokok bahasan 1, Anda kan melihat bagaimana misalnya pembebasan lahan yang ditentang masyarakat Kabupaten Kulon Progo akan pembangunan bandara DIY. Itu kan ada ibu-ibu ini yang menantang, yang mau digusur, menantang pada peralatan ini atau polisi-polisi di sini, seperti itu kan sudah konflik itu. Kan konflik lahan ya, atau konflik agraria. Ini juga misalnya ya, itu juga konflik di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah ya. Itu juga suatu menunjukkan konflik. Jadi konflik itu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lain. Jadi sudah berbenturan gitu, itu konflik. Jadi ada 3 model atau bentuk proses sosial atau interaksi sosial asosiatif, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sementara untuk bentuk yang disosiatif ada 3 juga, persaingan, kontravensi, dan konflik. Mudah-mudahan pemilahan itu dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau misalnya ada yang belum paham atau ingin penjelasan tertentu, silakan saja. Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Itu apa sumber konflik, ada perjodohan atau perkawinan ya Pak? Yang mana? Sumbernya? Konflik ya, dari perjodohan atau perkawinan. Ya, kan seringkali ada gitu ya, karena tidak setuju dijodohkan misalnya atau perkawinan, tiba-tiba ada tuntutan salah satu pihak, kemudian menimbulkan pertikaian, itu juga konflik. Bisa seperti itu. Jadi salah satu faktor yang bisa mendorong terjadinya konflik itu salah satunya karena perjodohan. Perjodohan kan seringkali satu pihak tidak cocok dengan yang lain karena bukan kemauannya sendiri misalnya. Bisa jadi kan di masyarakat tertentu masih dominan juga sebelum pernikahan itu ada upaya perjodohan dari keluarganya ya. Sebenarnya yang kesepakatan sebenarnya kan pihak keluarganya, bukan yang bersangkutan yang akan menikah. Itu kan seringkali seperti itu, tidak cocok misalnya. Itu salah satu faktor saja. Bisa juga faktor agraria yang sering ditampilkan di video-video pokok bahasan 1 ya, itu menunjukkan fenomena bagaimana konflik agraria kan seperti itu. Bisa dilihat langsung contoh-contoh sebelumnya ya di pokok bahasan 1 ya, yang judulnya juga agak lupa itu di video-video itu. Ada yang lain mungkin? Terima kasih Pak. Oke. Bapak izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Terkait dengan syarat interaksi tadi, yang poin 4, saya kurang paham Pak, yang dimaksud sama komunikasi verbal dan non-verbal itu seperti apa ya Pak? Ini ya. Mana tadi ya? Faktor-faktor ya. Lupa mana ya? Ini ya? Iya Pak. Ya kalau verbal itu kalimat lisan yang kita bisa dengar ya, atau ditulis itu verbal. Lewat omongan, suara, ada vokalnya, ada suaranya, itu bisa disebut verbal, dikatakan langsung lah. Tapi kalau non verbal itu simbol-simbol. Misalnya hai, tapi nggak bilang hai, tapi gini misalnya. Halo, ini nanti ya halo misalnya gitu ya. Apa kabar? Itu gerakan-gerakan seperti ini nih, gerakan non verbal. Tanda-tanda simbol ya, simbol bahasa simbol ya disebutnya. Itu bahasa non verbal. Kira-kira paham ya? Paham Pak. Kalau itu ya omongan langsung itulah kira-kira itu tuh verbal. Bahasa ucapan lah lebih baik seperti itu.
Itu yang disebut komunikasi verbal non verbal. Gimana? Cukupkah? Halo? Yang bertanya bagaimana? Iya Pak, cukup. Oke, masih ada yang lain yang sebelum saya lanjutkan? Ada yang bertanya yang lain? Maaf Pak, mau tanya, tadi kan pertanyaannya soal komunikasi verbal dan non-verbal ya? Ya. Saya ingin bertanya Pak, bedanya kontak sosial dan komunikasi non-verbal itu gimana ya? Kontak tuh apa? Sesuatu yang disampaikan diterima oleh orang lain, jadi kontak, jadi nyambung itu ya. Kalau Anda melihat apa namanya saklar listrik itu kan sebetulnya apa? Stop kontak kan gitu kan? Yang di dinding bisa dipasang di dinding itu saklar listrik. Kan orang menyebutkan stop kontak kan? Kalau stop berarti tidak ada interaksi sebenarnya, tidak ada sambungan arus listriknya. Tapi ketika apa kontak, jadi arus listriknya disambung gitu kan? Jadi ketika stop itu dipisah dia, tidak terjadi komunikasi, tidak terjadi aliran gitu ya. Kalau kontak ya nyambung lagi, itu kontak, itu bertemu itu kontak. Kira-kira gitu. Jadi omongan itu kan kalau ketika kita dengar dari orang lain kita dengar berarti kan ada kontak ke telinga kita, ke pikiran kita, kemudian kita merespon. Kita balik lagi menjawab dari pertanyaan orang lain misalnya, kamu dari mana? Kan didengar tuh, dimaknakan. Dalam komunikasi begitu. Kemudian lalu, artinya saya ditanya dari mana? Saya jawab, dari pasar misalnya kan gitu. Itu terjadi kontak. Kontaknya kontak suaranya kan, kontak pemahamannya gitu. Tapi kalau kita bersalaman, kontaknya kontak fisik gitu. Itu kontak. Jadi kita salaman begini-gini kan bisa aja misalnya gini ya. Itu kan artinya kita paham benar gitu, sepakat benar gitu kan gitu. Itu kontak. Oke? Paham kira-kira ya? Isma izin bertanya, Pak. Oke. Ya, silakan. Untuk interaksi sosial yang asosiatif dan disosiatif itu berarti Pak akan ada hubungan apa ya, kayak kausalitas gitu. Misalkan yang awalnya itu interaksi disosiatif bisa menimbulkan asosiatif seperti Pak. Betul. Jadi hubungan sebab akibat kan, misalnya orang melempar orang lain, kan dia melancarkan aksi kan, kemudian ada reaksinya kan. Nah kalau yang disosiatif itu reaksinya biasanya negatif, karena apa? Disakiti misalkan gitu kan, tidak sesuai dengan harapan dalam interaksi itu. Kalau sama-sama positif, tentunya itu menimbulkan yang namanya interaksi yang asosiatif kan. Kalau satunya kan tidak sepakat itu, kok saya disakiti kan gitu, saya balas lah gitu, makanya terjadi konflik misalnya seperti itu. Pak Rahel izin bertanya Pak. Ya. Jadi asosiatif dan disosiatif itu lebih dulu asosiatif terus menjadi disosiatif gitu ya Pak? Ya tergantung bagaimana interaksi yang disampaikan kan. Kalau bisa aja awalnya itu menyakiti orang kan bukan asosiatif, disosiatif itu. Tapi kemudian dilerai orang, ada tindakan mediasi orang, kemudian salaman, itu kan jadi dari tindakan disosiatif menjadi tindakan asosiatif, menjadi kesepakatan, kesepahaman, mohon maaf, misalnya kan bisa aja bolak-balik Mbak, bisa dua-duanya bisa terjadi. Oh ya, baik Pak, terima kasih ya Pak. Yo. Pak, saya ingin bertanya. Boleh. Jadi kan saya kan tinggal di salah satu daerah di Papua. Oke. Di sini seringkali terjadi konflik mengenai hak kepemilikan tanah. Ya. Yang tadi bahwa juga saya lihat di slide keberapa itu Pak. Ya. Kadang orang asing itu mengklaim tanah itu milik mereka. Ya. Padahal ada suratnya gitu. Ini ada. Mereka menganggapnya itu tanah adat. Tapi ini terjadi konflik antara pemerintah sama. Oke. Ya. Terus? Kira-kira menurut Bapak solusinya gimana kalau kayak begitu? Oh, ya tentu konflik itu kan ada sesuatu yang tidak paham antar pihak yang berkonflik kan ya. Ada masing-masing menggunakan definisi atau pemahaman masing-masing. Sehingga ketika bertemu pemahaman itu, pengertian itu menjadi sesuatu yang
berbenturan jadinya kan, karena tidak saling sama apa namanya pemahamannya, sehingga menjadi konflik. Misalnya pedalaman Papua lah misalnya, kan ada pemahaman bahwa tanah yang dibeli, kalau kita beli tanah, mereka menyatakan beli itu harus kalau kita hanya beli sepetak tanah itu ya. Kalau bahasanya begitu pada pemahaman yang mereka pahami, ya belinya tanah saja gitu. Kan suka seperti itu. Padahal kalau konsep yang orang luar menyatakan beli seluruh yang dipetak itu menjadi haknya kan gitu. Kalau orang Papua sebagian ya menyatakan ya kalau beli tanah ya tanahnya yang dibeli, pohonnya nggak boleh diambil. Misalnya gitu kan, binatang yang di situ nggak boleh diambil juga misalnya. Jadi itu karena sama-sama berbeda pemahaman tentang konsep beli misalnya seperti itu menimbulkan konflik. Itu seringkali di Papua seperti itu. Karena perbedaan pemahaman sebenarnya yang menimbulkan konflik gitu. Ada di Papua mana? Di Papua biasa Pak, di Biak. Oh Biak, oh ya, apalagi daerah Biak Numpol sampai pulau sebelahnya itu saya pernah ke sana, itu banyak sekali terjadi konflik-konflik seperti itu. Baik, mudah-mudahan paham ya. Paham Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Pak, izin bertanya Pak. Boleh silakan. Jadi Pak, gini, berdasarkan pemahaman saya, asimilasi itu kan seperti pembaruan suatu budaya Pak, yang dimana kayak yang ciri khas yang lama itu diperbarui ke yang baru gitu Pak. Nah di sini kan dia termasuk ke dalam proses sosial untuk mendekatkan, tapi itu bukannya termasuk kayak untuk menimbulkan suatu pemecahan ya Pak? Terima kasih. Ya, ini kan tatarannya yang berinteraksinya budayanya ya. Budayanya itu bisa ke pemahaman orangnya tentunya ya. Misalnya pemahaman tentang apa yang paling mudah ya. Kalau budaya itu apa yang paling mudah contohnya? Bahasa lah, misalnya bahasa Jawa dengan bahasa Sunda misalnya, itu kan ada proses percampuran budayanya kan, Sunda sama Jawa misalnya. Tapi kalau misalnya menimbulkan kata-kata yang dipahami bersama, menimbulkan peleburan dari bahasa itu, nanti meninggalkan bahasa Sundanya, juga menimbulkan bahasa Jawanya, itu namanya asimilasi. Ada produk baru dari bahasa itu. Misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda ya. Yang sulit misalnya kan ada namanya kalau manis ya, manis bahasa Jawa. Manis ya, yang amis itu amis apa? Amis itu manis ya kalau bahasa Sunda, tapi kalau bahasa Jawa maknanya bukan, bau ikan misalnya itu amis ya gitu. Itu seringkali menimbulkan pertentangan seperti itu. Itu proses budaya yang belum selesai, itu yang biasanya disebut akulturasi, tidak sepakat menjadi satu kesatuan bahasa tertentu yang muncul menyatakan bahwa itu rasa manis misalnya ya. Itu proses budaya sebenarnya lebih baik, pemahaman. Bagaimana? Atau apa lagi contohnya ya kalau budaya itu? Apalagi ya, sulit, misal salaman ya, tanda ingin bersahabat itu salaman kan. Kalau orang Jawa tuh salaman kan langsung bersentuhan tuh, begini ya. Tapi kalau orang Sunda kan berjarak gitu ya, karena pengaruh agama tentunya ya, seperti itu. Itu kan seringkali menimbulkan
salah tafsir. Misalnya salaman, loh kok ditarik tangannya kan gitu. Misalnya orang Sunda kan nggak mau gitu. Seperti itu. Karena budayanya seperti itu. Kalau orang Jawa kan langsung terima misalnya itu. Atau orang lain ya suku yang lain misalnya. Itu juga sering menimbulkan itu. Sehingga ada kesepakatan bagaimana salaman yang benar misalnya itu kesepakatan dua pihak itu menunjukkan budaya yang baru. Itu asimilasi. Itu kira-kira begitulah guys, contoh asimilasi. Bagaimana? Kita lanjutkan dulu. Baik, terima kasih Pak. Atau masih ada yang mau ditanyakan atau kita lanjutkan? Izin bertanya Pak. Ya, boleh. Masih sama yang sebelumnya juga terkait asimilasi. Ya. Ini saya pernah baca-baca gitu, ada dua tipe masuknya budaya ya Pak, yang menghasilkan asimilasi. Ada sepertinya penetration violence sama Pacific Kue kayaknya. Nah, itu yang violence kan masuk dari cara ini ya Pak, memaksa dan ya yang penting caranya memaksa seperti itu Pak, kayak Belanda ke sini lalu membuat budaya baru seperti itu. Nah, apakah itu juga termasuk di dalam pendekatan atau bagaimana ya Pak? Iya, kan upaya untuk interaksi itu ada juga yang memaksa ya, coercion ya, paksaan. Nah, misalnya memaksa orang Papua menggunakan bahasa Indonesia misalnya kan mereka punya bahasa sendiri kan gitu. Jadi ketika orang Papua terpaksa menggunakan bahasa Indonesia, tentunya itu aspek yang disebut sebagai akulturasi ya, belum sampai asimilasi. Tapi kemudian ada percampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Papua misalnya, atau tadi bahasa Belanda dengan bahasa Jawa misalnya yang dijajah Jawa misalnya, kan ada istilah-istilah yang kemudian muncul tapi kadang-kadang maknanya salah. Misalnya kelapa muda disebutnya kan degan. Degan itu bahasa sana artinya senjata kan. Padahal mungkin ada peristiwa tertentu menjatuhkan kelapa dengan pistol misalnya seperti saya nggak tahu sejarah itu menjadi kenapa timbul ada namanya degan gitu ya, degan bahasa Jawa itu kelapa muda ternyata kan gitu kan. Kalau bahasa Belandanya kan itu menjadi senjata misalnya. Itu kan proses-proses pemaksaan budaya sebenarnya. Bisa saya seperti itu atau apa yang lainnya bahasa Belanda yang lain ya. Saya nggak paham bahasa Belanda maksudnya seperti itu. Artinya ada suatu interaksi yang dipaksakan bisa saja. Dan sebagian orang yang berinteraksi bisa saja menolak, jadi tindakannya menolak bisa saja ya. Jadi kontravensi jadinya bisa saja seperti itu. Itu Mas dari sisi bahasa misalnya yang Anda sebutkan tadi, misalnya penjajahan dengan paksaan misalnya saja. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Oke. Kita coba lanjutkan dulu ya. Ini kalau konflik benar-benar konflik ya contohnya ini ya. Nah ini konflik ini misalnya ini ya sama-sama ini. Jadi fisik sama tidak sepakat ya misalnya saling bunuh misalnya itu dengan panah misalnya. Tapi kalau persaingan seperti ini. Tapi kalau persaingan ini kemudian salah satunya berbuat curang dengan menyenggol ekor motornya atau apa untuk menjatuhkan yang lain, mengalahkan pesaingnya, itu sudah kontravensi. Jadi ada tindakan-tindakan upaya bersaing tapi ingin menjatuhkan pihak pesaingnya, itu kontravensi. Atau seperti ini, dulu ada kasus orang protes di media massa karena pelayanan pihak tertentu, ternyata dianggap menjatuhkan pihak yang lain dari tanah hukum misalnya, itu juga kontravensi. Itu sesuatu yang menjadi artinya diselesaikan nanti di tingkat akomodasi di pengadilan. Itu juga tindakan kontravensi. Nah, kemudian kalau diringkas ya, diresum ini ya, tipe-tipe interaksi sosial ada 5 yang sering dipakai ya. Misalnya ada pertukaran ya. Pertukaran itu ya sebenarnya saling ada kesepakatan sesuatu benda atau non fisik ya dipertukarkan.
Itu ada dua pihak sepakat menganggap nilainya sama, jadi mau dipertukarkan. Kemudian konflik, konflik ya tentunya perbenturan. Jadi apa namanya pihak-pihak yang berinteraksi saling tidak sepakat sehingga menimbulkan pergesekan itu atau perbenturan, itu namanya konflik. Kemudian persaingan ya pihak-pihak yang ingin mendapatkan suatu tujuan tertentu, mendapatkan barang tertentu dengan cara ya bersaing. Bersaing itu biasanya kalau yang jujur itu ya bersaing tidak ada upaya menjatuhkan orang lain. Misalnya kalau Anda yang persaingan yang sangat jujur, itu kita bisa lihat kalau orang lomba renang ya, di dalam event-event olahraga renang, lomba renang, tidak ada perenang di garis satu menyimpang di garis yang lain atau menyakiti perenang yang lain, itu tidak ada. Itu sangat jujur persaingannya seperti itu. Kalau dilihat dari geraknya ya, itu kelihatan seperti itu. Dan tidak ada upaya menjatuhkan pihak pesaingnya. Gitu. Itu persaingan yang benar lah. Kemudian kerjasama tentunya bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama tentunya ya. Kemudian akomodasi ya tentu apa yang disebut sebagai upaya. Tentunya mana? Abi, Raka. Aduh, Raka. Neng. Paroman salah tuh, Neng. Satu Abi diambilin. Aduh, sah itu teh. Sudah yang ribut tadi? Gimana? Kita lanjutkan ya. Nah, ini apa nih? Persaingan di dalam media massa sekarang misalnya itu ya, interaksi sosial dalam cyber misalnya. Itu seringkali kita misalnya ada hoax, ada apa, itu kan sesuatu tindakan interaksi juga ya. Hoax itu sebenarnya kan suatu upaya untuk tidak jujur ya, menyampaikan informasi yang salah sehingga orang tergerak melakukan sesuatu padahal informasi itu salah, itu hoax. Informasi yang dipelintirkan ya, dibuat untuk kepentingan orang tertentu padahal informasi itu tidak benar realnya, itu hoax. Atau saling menjatuhkan di dalam media massa, bisa aja itu juga bisa dalam konteks bisa konflik di dalam media kan seperti itu. Atau persaingan di media bisa juga itu terjadi ya. Jadi munculnya jejaring virtual, bisa Facebook, bisa Instagram atau yang lainnya ya. Itu menimbulkan aktivitas sosial yang bisa menuju pada dua bentuk interaksi, bisa asosiatif, bisa juga disosiatif, bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan persaingan, bisa menimbulkan juga kerjasama, hal semacam itu. Tapi bisa jadi komunikasi itu menjadi lebih efektif dalam hal-hal tertentu, baik untuk menjatuhkan orang atau membentuk kerjasama bisa saja efektif melalui media. Kemudian interaksi itu mungkin malah mengurangi interaksi langsung ya, kedekatan orang. Tadi kan disebutkan di dalam video yang keberapa ya? Yang pertama ya, oleh psikolog UI tadi ya, sebutkan bahwa dia tidak sepakat dengan istilah social distancing ya, karena kalau social distancing dalam bahasa sosiologi disebut jarak sosial, social distance ya, jarak sosial. Kalau dalam kondisi COVID, mestinya jarak sosial antara orang lebih dekat, harus lebih saling membantu, saling mengingatkan, saling bekerjasama untuk menghadapi pandemi itu misalnya, itu social distancing-nya mestinya lebih dekat. Yang dicegah itu kedekatan fisiknya, sehingga disebutnya bukan sosial ya, physical distancing. Jadi jarak menjaga jarak itu physical distancing ya, itu yang lebih tepat istilah itu. Sehingga sosiolog itu mengingatkan kepada orang yang berkomunikasi, istilah itu diluruskan.
itu misalnya seperti itu juga lewat media sosial itu lebih mudah disampaikan seperti itu. Ini di dalam menggunakan media sosial sehingga ada supaya mencegah konflik. Seringkali kalau Anda belum share ya dibaca dulu, jangan share baru dipikirkan dampaknya. Jadi berpikir dulu dampaknya apa ketika kita share suatu informasi. Jadi jangan sampai menimbulkan konflik, itu diingatkan. Baik, tantangan dan solusi. Tantangan ke depan seperti apa misalnya? Tantangan ke depan, ini kalimatnya terlalu padat ini ya di dalam tayangan ini, mohon maaf ini. Seringkali interaksi berlangsung tidak sesuai harapan. Jadi ada pihak yang lain tidak setuju dengan apa yang kita sampaikan dalam interaksi. Misalnya kita tolong ambilkan air, tapi yang disuruh nggak mau, itu kan tidak sesuai harapan. Sebuah keadaan di mana secara ideal dapat tercipta sebuah kerjasama. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya, konflik misalnya. Seringkali penjelasan tentang latar belakang konflik dan kerjasama terletak pada orientasi sosial orang-orang yang berinteraksi itu. Misalnya karena perbedaan seks itu, jenis kelamin bisa juga menimbulkan konflik atau bisa kerjasama, bisa jadi seperti itu. Jadi pemahaman misalnya tentang gender, tentang seks itu juga ini ke depan ini misalnya ada pemahaman kalau terkait dengan peran tentu gender yang dimaksudkan ya. Kalau seks itu misalnya orang melihat dari sisi fisiknya misalnya itu, kalau laki-laki kuat, perempuan lemah, sehingga kalau pekerjaan tertentu yang perempuan tidak boleh masuk ke dalam pekerjaan itu misalnya, itu seringkali juga menimbulkan salah paham, menjadi konflik. Kemudian yang lain tingkat pendidikan, ya orang biasanya menyebut orang awam dan orang yang terdidik misalnya, itu juga perkataan-perkataan itu atau simbol-simbol itu juga sering membuat pertentangan. Kemudian agama atau religi ya, itu juga seringkali paham-paham agama beda dengan agama yang lain, juga menimbulkan potensi konflik bisa jadi ya. Kemudian tingkat pendapatan, sehingga ada pemilihan antara orang lapisan atas, lapisan menengah, lapisan bawah, seringkali juga menimbulkan pemahaman-pemahaman yang keliru gitu ya. Juga hal ya tadi agama ya seperti itu. Nah, hal ini itu menjadi potensi-potensi yang harus ke depan harus diperhatikan bagi komunitas ya. Misalnya isu-isu kalau dalam agama ada yang disebut radikal atau apa misalnya, itu ke depannya akan banyak muncul, sehingga harus diantisipasi bila kita ingin mencegah konflik. Itu hal-hal yang terkait teman-teman tantangan ke depan. Nah, kemudian ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa didiskusikan. Kita sudah jam berapa? Jam 6:12, masih ada berapa puluh menit lagi ya. Bisa ini diminta didiskusikan ini ya. Bagaimana Anda merespon dari video-video yang ditayangkan terkait dengan dua video. Pertanyaan pertama, bagaimana mengelola perbedaan identitas sosial. Jadi identitasnya ciri sosialnya ya, orang misalnya etnis, agama atau yang lain yang yang
sifatnya tegas di antara individu agar kemudian tercipta kerjasama sosial yang positif tentunya ya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Dari pertanyaan ini ada yang mau memberi jawaban dari konteks misalnya kalau ini lebih banyak ke video yang kedua, rasisme misalnya, itu konteksnya bagaimana perbedaan etnis, ras tadi ya, sehingga menimbulkan rasisme di Amerika misalnya. Bisa juga di kita juga seringkali muncul, meskipun letupan-letupan kecil lah itu masih muncul. Kemudian kalau yang kedua, bagaimana bentuk untuk mengurangi tindakan-tindakan konflik itu, yang biasa disebut akomodasi apa ya, yang harus dibangun, harus diciptakan oleh suatu negara dengan identitas sosial yang sangat beragam. Misalnya di Indonesia nih, kenapa misalnya dulu penemu negara ini menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika, itu kan misalnya salah satu istilah untuk meredam konflik karena perbedaan-perbedaan yang sangat banyak di kita. Perbedaan bahasa, perbedaan etnis, perbedaan lokasi, perbedaan kepentingan, perbedaan agama, itu sehingga disimpulkan dengan Bhinneka Tunggal Ika untuk meredam itu sebenarnya, untuk menghindarkan konflik itu misalnya. Silakan disampaikan, kemudian perbedaan-perbedaan kemudian menyatu menjadi kesepakatan ketika datang bencana seperti pandemi COVID misalnya. Itu bisa saja menjadi suatu acuan untuk dipikirkan atau untuk dianalisis di dalam kesempatan ini. Silakan, ada yang mau berpendapat mungkin? Halo? Silakan. Saya Pak izin menjawab. Mbak siapa? Mbak Ilhamda ada nggak? Hostnya ada, Mbak Ilham? Halo? Maaf tadi terlempar. Gitu. Mbak tolong dicatat ya. Iya Pak, siap. Oke. Baik, silakan, ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Tadi siapa? Saya ya? Pak. Silakan. Saya Pak Inayah. Oh ya, Inayah, silakan. Untuk perbedaan identitas sosial, mungkin saya ingin mengambil masalah agama ya Pak. Boleh. Seperti yang diketahui di Indonesia beragam agama yang ada, dan pastinya jika membicarakan tentang agama, yang dipermasalahkan adalah toleransi. Menurut saya, untuk mengolah perbedaan agama, itu pastinya tinggi toleransi. Tinggi toleransi itu dengan adanya pemahaman perbedaan agamanya itu, Pak. Misalnya seperti ini. Mungkin banyak yang mempermasalahkan tentang agama Islam yang melarang mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristen, misalnya seperti itu, Pak. Menurut saya, salah satu toleransi yang ada adalah umat semuanya, maksudnya semuanya itu harus toleransi Pak dengan pemahaman yang ada di Islam gitu. Bukannya pemahaman itu dijadikan salah satu seperti yang nggak toleransi kayak gitu. Malah kalau misalnya kita saling paham dan saling toleransi, itu tuh diterima-terima aja pemahaman yang seperti itu menurut saya, Pak. Oke. Ada yang mau menjawab? Yang lain? Saya, Pak, izin menjawab. Ya. Siapa namanya? Saya Rehan Abrar, Pak. Izin off cam juga. Ini rumah lagi mati lampu. Oke. Baik, saya izin menjawab terkait permasalahan sosial khususnya di keagamaan ya, Pak. Ya. Kita punya banyak masalah di Indonesia ini terkait perbedaan agama, perbedaan budaya yang melatar belakangi
permasalahan agama tersebut. Nah, bagi saya sendiri solusi yang bisa diambil salah satunya adalah dengan berdialog antar berbagai agama yang ada di Indonesia, yaitu dengan memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh agama yang mungkin ada di setiap daerah ataupun di berbagai tempat. Nah, bagi saya hal tersebut dapat apabila terlaksana dengan baik berdialognya dan memiliki kesepakatan yang jelas untuk disosialisasikan kepada masyarakat, menurut saya itu suatu langkah yang baik dan bukti nyata bahwa semua bisa bertoleransi dan semua bisa bekerja sama dengan baik. Karena apabila kita menggunakan semua suara rakyat dengan berbagai agama yang ada, itu hanya akan menimbulkan penampungan aspirasi yang tidak ada habisnya. Jadi lebih baik menggunakan tokoh-tokoh agama yang memang dirasa dipercaya oleh golongannya. Dan apabila seorang tokoh tersebut menyampaikan hasil dialog maupun menyampaikan hasil musyawarahnya dengan berbagai tokoh-tokoh yang lain, mungkin itu dapat menyelesaikan permasalahan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Masih ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Aku, Pak. Oke. Apa dulu? Silakan, siapa aja. Gantian. Saya ya, Pak. Boleh. Saya Zaim izin menjawab pertanyaan nomor 1. Identitas sosial yang terlihat nyata di desa saya itu Pak, karena desa saya udah mulai banyak pabrik sehingga banyak para pendatang datang ke desa saya. Jadi yang awalnya desa saya hanya terdapat orang asli desa saya sekarang beragam dengan adanya orang-orang dari suku Madura, habis itu orang-orang dari Jawa Timur bagian barat, Pak. Nah, disitulah pernah juga, Pak, terjadi konflik antara masyarakat setempat dengan para pendatang. Menurut saya cara mengatasi hal tersebut adalah yang pertama itu saling menghormati dan toleransi, Bapak. Para pendatang juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di desa saya maupun masyarakat sekitar juga harus menghormati para pendatang. Dengan adanya toleransi, kerukunan itu bisa tercapai, Pak. Dan terakhir konflik itu terjadi sudah lama, Pak, beberapa tahun yang lalu, dan sekarang dengan adanya komunikasi, Pak, komunikasi antara masyarakat sekitar dengan suku pendatang, akhirnya terciptalah kehidupan yang tentram dan nyaman. Masyarakat sekitar bisa menerima para pendatang juga dapat menerima aturan yang ada di desa saya. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau dari satu lagi siapa? Yang mau tampil tadi? Siap, Pak. Saya, Pak. Oh, siap, silakan. Ya. Mungkin saya juga mau ngejawab yang nomor 1, Pak. Oke. Kalau menurut saya sendiri, Pak, mungkin agak mirip-mirip dengan teman yang lain. Tapi konteks yang mau saya sampaikan adalah mungkin yang paling utama harus membangun kesadaran pribadi masing-masing terlebih dahulu gitu, Pak. Kayak entah itu kesadaran bahwa memang perbedaan pasti tetap akan ada gitu, Pak. Karena mungkin kesamaan yang emang benar-benar sama mungkin mustahil ya, Pak. Jadi mungkin itu juga harus disadari terlebih dahulu. Kalau mungkin tentang masalah seperti ras, kan mungkin itu bukan pilihan setiap orang ya, Pak. Maksudnya kayak setiap orang lahir dengan hal yang tidak mereka pilih dalam konteks ras gitu. Jadi yang mereka juga tidak diminta untuk terlahir sebagai ras A atau B gitu, Pak. Jadi mungkin hal-hal seperti itu harus disadari terlebih dahulu. Terlebih dahulu gitu, Pak. Lalu mungkin yang entah itu etnis atau agama ya mungkin mirip-mirip ya, Pak. Walaupun memang mungkin termasuk pilihan, tapi ya harus sadar bahwa kita juga harus menghargai pilihan masing-masing gitu, Pak, terutama dalam konteks agama. Untuk cara yang konkret mungkin ya, Pak, dapat dilakukan seperti misalkan kampanye-kampanye, entah itu seperti kampanye di internet melalui postingan-postingan, atau bahkan mungkin sebetulnya menurut saya pribadi, Pak, di jenjang pendidikan seperti sekolah kan mungkin ada pendidikan kewarganegaraan dan lain-lain, Pak. Jadi
kan ada Pancasila gitu ya Pak. Jadi mungkin menurut saya harus diperhatikan efektivitas dan efisiensinya juga gitu Pak, agar muatan-muatan yang ada di pelajaran ini terutamanya bisa kita aplikasikan gitu Pak, dan terjadi kerukunan dalam konteks ini gitu Pak. Terima kasih. Mungkin baik. Sementara berapa 5 orang tadi ya. Saya tayangkan yang ini. Jadi semua tadi kalau kita mau ada ketidaksepakatan tadi, ya tindakan akomodasi itu yang paling tepat dilakukan kan. Apakah berupa saling sepakat untuk menghargai masing-masing sehingga kita bisa melihat dari sisi kompromi itu sama-sama setelah dialog tadi misalnya gitu ya, tidak banyak menuntut yang lain-lain bahwa saya itu agama saya yang paling benar misalnya, atau etnis saya yang paling benar. Tidak juga, sama-sama punya kelemahan, punya keunggulan kan. Jadi ya kompromi saja, pada titik tertentu jangan sampai terjadi clash ya, dibesar-besarkan perbedaan pendapatnya. Kemudian pada titik yang tertentu tentu perbedaan itu kalau pada puncaknya ya bisa lewat jalur hukum, bisa aja seperti itu kan. Jadi ya, di situ pun upaya hukum tuh upaya terakhir sebenarnya harusnya. Kemudian mediasi ya harus ada tokoh-tokoh yang bisa melerai itu, memberi pemahaman kepada dua belah pihak yang berbeda misalnya, atau banyak pihak yang berbeda bisa saja ditengahi ya, di mediasi itu kan. Kemudian kalau tadi bicara ada kasus misalnya ada Madura, ada suku Jawa yang lain di Mas siapa tadi? Mas Rizal ya? Jaim Pak. Oh, Jae ya. Itu bisa aja lewat rujuk ya, kalau bahasa Jawa Timur kan suka ada rujuk itu, rujuk nasional atau apa bahasa NU-nya itu apa kalau di Jawa Timur tuh? Apa namanya? Yang bisa disebut rujuk nasional itu apa? Kembali ke kitanya misalnya gitu-gitu kan, kembali ke keadaan kita seperti apa ya, sejarah seperti apa. Jadi orang sama-sama menyesuaikan diri gitu. Yang lain ya tentu toleransi kan gitu ya. Jadi memahami bahwa di antara kita tuh memang ada perbedaan, dan perbedaan itu untuk membangun kerjasama, jangan untuk membangun konflik kan gitu. Nah itu artinya semuanya itu sebenarnya untuk jawab nomor 1 lebih pada tataran bagaimana melakukan akomodasi ketika ada sesuatu yang berbeda kan gitu. Bagaimana dengan uraian saya, sepakatkah? Sepakat Pak. Oke, jadi sekarang pertanyaan nomor 2 tinggal akhir menit kita. Pertanyaan yang kedua ya. Sorry, nah, yang kedua siapa yang mau itu terkait dengan Saya jawaban mau jawab, Pak. Silakan siapa, sebutkan namanya mungkin. Ayumi Pak. Ayumi silakan. Bentuk akomodasi yang harus kita lakuin untuk dapat membangun negara dengan baik itu menurut saya ada toleransi Pak, karena toleransi itu sebenarnya hal yang basic, hal mendasar agar kan kita Indonesia ini banyak ragamnya kan Pak. Jadi biar bisa menghargai berbagai macam keberagaman itu kita harus memiliki sifat toleransi. Gitu Pak. Mulai dari agama, ras dan segala macamnya, yang paling dasar sih menurut saya toleransi Pak. Ya, dia menempatkan diri masing-masing pada posisi yang berbeda tentunya ya, tapi menghargai orang lain ya. Iya Pak. Oke, ada yang lain yang berpendapat? Oke, sama-sama. Saya izin menjawab Pak. Boleh. Maaf sebelumnya saya off cam karena jaringannya ya Pak. Baik. Menurut saya akomodasi apa yang harus dibangun oleh sebuah negara gitu ya, oleh pemerintah, bisa dengan memperbanyak kegiatan yang bisa meningkatkan minat literasi masyarakat gitu. Apalagi sekarang udah banyak banget komunitas-komunitas yang dibangun sama anak-anak muda. Itu menurut saya pemerintah bisa mungkin mendanai untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan literasi masyarakat gitu. Karena sesuai yang teman-teman udah sampaikan sebelumnya, harus dimulai dengan kesadaran masing-masing individu. Itu menurut saya harus dimulai dengan memperluas wawasan terlebih dahulu, dan membaca adalah salah satu cara untuk membuka pikiran dan pandangan kita akan keberagaman yang ada gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, yang lain? Saya Masih ada? Oke, silakan sama Mbak sebutkan namanya.
Feliana Wiasal dari SB. Siapa? Feliana Wiasal, Pak. Apa suara saya kedengaran? Kecil. Oh, kecil ya? Ya udah. Kalau Ayo, teriak Pak. mah ya oke ya. Feliana Wiasal. Ya, Kedengaran? oke. Ya. Ayo, Pak. Ya. Soal yang kedua yang tentang akomodasi. Akomodasi itu kan menyangkut beberapa hal kan, Pak. Ya. Bisa berupa materi maupun berupa toleransi yang tadi Bapak sebutkan. Jadi saya sekali lagi bawakan soal contoh tentang saya di Papua. Ya. Kemarin sempat ada kasus bahwa monyet disamakan fisiknya dengan orang Papua gitu. Ya. Dan itu jadi bawa murka kan ke yang bersuku Papua gitu. Ya. Cuman dari situ jadinya orang-orang Papua juga bawa-bawa, akhirnya kayak kita tuh yang di wilayah timur kurang diperhatikan sama pemerintah secara akomodasi. Jadi selain adanya rasisme, akhirnya dibawa-bawa juga kalau misalkan kita ini yang di wilayah timur kurang diperhatikan sama pemerintah gitu, Pak. Ya. Jadi menurut saya sih kalau bisa sih ke depannya lebih diperhatikan lagi. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini kan merupakan tantangan ke depan nih salah satunya ya. Selain hal yang disampaikan barusan, misalnya kenapa ya pembangunan di timur itu kurang mendapat perhatian misalnya gitu kan, itu yang menyebabkan membuat penilaian menjadi tidak adil kan gitu ya. Kesempatan pembangunan kenapa tidak sebanyak yang dilakukan di Indonesia Barat misalnya. Nah, sehingga sebenarnya dalam tataran pembangunan dengan sekian wilayah yang panjang itu ya, dari barat sampai ke timur, tentu kan bertahap. Barat dulu misalnya, mungkin tengah, timur tuh mungkin itu program-program pemerintah dilakukan. Sekarang sudah mulai ke timur kan sudah banyak dilakukan. Misalnya ya, saya pertama kali ke NTT misalnya dulu ya, itu penerbangan seminggu cuma 2 kali, hari Senin dan hari Sabtu misalnya, ke Labuan Bajo misalnya. Sekarang udah tiap hari, karena artinya fasilitas sudah dibuka. Ke Biak misalnya kan ada penerbangan yang hanya malam hari misalnya. Sekarang udah banyak sekali jalur-jalur menuju Papua misalnya. Itu sudah suatu pemerataan pembangunan sudah dilakukan untuk mengantisipasi penilaian-penilaian yang menunjukkan ketidakadilan seperti tadi. Nah, upaya-upaya itu tentunya salah satunya ya untuk mencegah perbedaan-perbedaan yang bisa menimbulkan pemahaman tentang perbedaan etnis, mana yang didahulukan, mana yang tidak, itu menjadi sudah mulai terkikis itu ya, dengan upaya ya pemerataan pembangunan, kemudian menempatkan sisi model pendekatan akomodasi untuk mencegah timbulnya konflik, itu kan bisa dilakukan. Nah, salah satunya juga tadi disebutkan ya, ada peningkatan pemahaman. Nah, pemahaman itu bisa lewat pendidikan formal, bisa juga lewat edukasi komunikasi, lewat media misalnya, bisa saja. Tapi tentu media yang informasi dalam media itu informasi yang positif, yang menunjukkan suatu untuk membangun kebersamaan gitu. Jadi itu hal-hal yang dilakukan. Jadi jangan memanfaatkan media massa untuk menciptakan konflik, justru seperti itu kan. Itu sesuatu yang harus dihindari. Makanya pendiri-pendiri negara kita menggunakan simbol Bhinneka Tunggal Ika itu tidak main-main itu. Sudah berpikir masa depan itu, jauh sekali pemikirannya kan seperti itu. Itu yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini ya, paling tidak seperti itu. Bagaimana? Masih ada sesuatu yang mau disampaikan? Kita sudah 32, jadi 8 menit lagi. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Mungkin terkait dengan pertanyaan yang kedua, misalnya. Citra, boleh Pak? Boleh, silakan. Oke Pak, bentuk akomodasi yang positif demi kemajuan bangsa dan negara menurut saya yaitu kompromi. Yang mana banyaknya konflik-konflik saat ini, misalnya pemerintah mengeluarkan
undang-undang yang merugikan masyarakat Indonesia. Seharusnya dengan adanya kompromi antara masyarakat Indonesia, pemerintah harus mampu mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat Indonesia. Seharusnya pemerintah tidak mendadak mengeluarkan undang-undang atau peraturan yang merugikan masyarakat Indonesia. Atau tidak memaksakan peraturan lah, paling tidak itu tanpa ada diskusi sebelumnya, misalnya tidak dibahas Ya, sebelumnya. harus mengikut sertakan masyarakat Indonesia. Oke, aspirasi orang ya. Contohnya sekarang misalnya ada polemik tentang apa di KPK itu kan, Anda dengar nggak? Semua dengar ya, misalnya Dengar, Pak. Orang tidak sepakat misalnya yang baru napi korupsi kok akan dijadikan pegawai KPK sebagai orang yang akan memberi penjelasan penyuluhan tentang korupsi, anti korupsi misalnya. Itu kan suatu lontaran-lontaran yang menimbulkan konflik yang bisa dicarikan jalan tengahnya kan, lewat akomodasi kan, seperti itu. Itu contoh ya. Baik, masih ada kesempatan yang lain, silakan. Isma, Pak, boleh, Pak? Boleh. Sebenarnya izin menambahkan mungkinnya dari beberapa pendapat teman-teman yang menurut Isma pribadi itu memang akomodasi yang tepat ya, Pak. Namun Isma ingin menambahkan bahwa ada beberapa hal yang harus kita sadari. Contohnya itu yang pertama itu penerimaan sosial, yang dimana kita selain penerimaan sosial dan sikap adaptif kita terhadap perbedaan gitu, Pak. Jadi kayak kita harus menyadari dulu bahwa kita tuh berbeda, bahwa kita tuh hidup dengan keberagaman gitu. Jadi jangan ada istilah membedakan dalam keberagaman itu agar menjadi persaingan positif nih, bahwa Indonesia ini beragam, bahwa jika kita saling bekerja sama dalam perbedaan ini, mungkin Indonesia juga yang akan dikenal oleh dunia akan perbedaan yang baik ini gitu, Pak. Jadi menurut Isma sikap adaptif terhadap perbedaan itu cukup penting juga ditanamkan dan penerima sosial itu, Pak. Ya, artinya ada upaya-upaya penyadaran bahwa keragaman itu bukan sebagai potensi konflik sebenarnya kan, seperti itu. Sehingga tindakan-tindakan menjelaskan memang kita berbeda, tapi dalam satu kesatuan itu menjadi lebih penting kan. Nah itu pesan-pesannya ya, dalam keragaman yang sangat banyak di kita, tentu masing-masing harus menyadari bahwa perbedaan masing-masing bukan untuk menonjolkan satu sama lain. Tidak boleh memaksakan diri bahwa mereka menganggap paling penting, menganggap paling unggul, itu tidak boleh juga itu, karena kiri kanannya tentu punya perbedaan yang lain kan gitu. Jadi semua aspek dari elemen akomodasi itu bisa diterapkan sebenarnya. Itu jadi bagaimana mengelola perbedaan dalam upaya mencapai tujuan Indonesia maju lah, misalnya seperti itu. Tentu semua harus sadar, jangan ada yang memaksakan diri, jangan ada punya kehendak merasa unggul, misalnya seperti itu. Ya, masing-masing agama tentu punya nilai ya, untuk melihat perbedaan seperti itu. Memang ya sebagian-bagian kecil, riak-riak kecil tentu masih ada yang orang menyebut sebagai pihak yang radikal atau pihak yang kontra gitu. Dalam kumpulan orang-orang baik pasti ada 1-2 orang yang tidak baik, itu sunatullah kata orang bilang kan gitu. Jadi ada ya tentu ya harus dikelola yang tidak baik itu supaya menjadi baik, seperti itu. Mungkin ya silakan. Pak izin menambahkan. Oke, ya. Mungkin Pak dari 1637 Pak. Ya. Mungkin akomodasi dari negara gitu ya Pak, menurut saya itu dari pemuka agamanya Pak. Jadi dari negaranya, pemerintah mendorong pemuka-pemuka agamanya untuk Pak? Jadi karena kan banyak orang-orang yang keras kepala
keras kepala persatuan rasnya, persatuan agamanya gitu. Nah, mungkin dengan pemuka agamanya yang mendorong toleransi, itu si orang-orang keras kepala ini tuh jadi open minded Pak, karena ngerasanya itu pemukanya aja toleransi, masa kita yang enggak gitu Pak. Ya. Jadi dari tokoh panutannya ya, supaya sadar ya. Dari Oke. Ada yang lain? Jadi bagaimana mengelolakan konflik ya? Ya, jelas suaranya bergaung. Feliana. Agak keras, Mbak. Feliana, Pak. Oke, ya. Terkait agama yang tadi Inaya juga sebut, menurut Ya. saya toleransi itu penting. Tapi Ya. selain toleransi dan adanya pemimpin-pemimpin agama yang juga mendukung adanya toleransi, Ya. dari individu-individunya itu harus ada mindset tersendiri, pola pikir yang tercipta dari diri sendiri yang buat kita tuh bisa toleransi. Jadi selain ada dukungan dari orang lain, kita sendiri juga harus mensupport toleransi tersebut dari mindset kita sendiri. Artinya merubah pola pikir ya. Ya, Pak. Oke. Itu aja, Pak. Baik, makasih. Kita sudah berapa ini? 2 menit lagi. Masih ada. Bisa. Ya, silakan. Jadi kalau selain yang disebutin sama teman-teman tadi, ya betul kayak toleransi, kompromi, dan semuanya itu. Tapi menurut saya juga penting dalam hal mediasi, Pak, karena media itu juga merupakan peran penting dalam menyampaikan informasi-informasi. Sorry. Sudah. Kalau mediasi bukan berarti penggunaan media, bukan ya? Oh iya tapi mediasi di sini istilah dalam akomodasi menengahi antara pihak yang bertikai, itu mediasi. Iya. Penggunaan media beda lagi gitu. Ya, oke. Silakan. Oh, ya, lanjut. Mediasi ini kan berarti buat menengahi, berarti dan menengahi ini kan berarti harus juga melihat dari kedua pihak itu kan gimana iya. Pandangan dari pihak ini juga pandangan dari pihak lain. Jadi harus melihat pandangan dari kedua pihak itu, tidak bisa dari satu pihak saja gitu, Pak. Ya, artinya saling memahami kan? Ya. Ya, saling memahami kan artinya nanti ujungnya pada sifat contoh akomodasi yang disebut kompromis kan? Kompromi kan gitu, toleransi, kompromi. Pokoknya semua elemen atau unsur-unsur akomodasi itu bisa diterapkan untuk mengelola perbedaan. Iya, dan dalam hal mediasinya juga disampaikan dengan secara yang baik, diomongkan. Oh iya, tentunya begitu. Dengan yang beradab lah kira-kira gitu ya, supaya tidak menimbulkan potensi konflik, orang tersinggung misalnya gitu kan potensi konflik tuh. Ya. Oke. Makasih, Pak. Oke, makasih. Semoga bermanfaat hari ini. Sudah pada presensi ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Semoga kita mengelola perbedaan lah dengan bekal kuliah hari ini. Semoga kita paling tidak menjadi bagian-bagian yang menjunjung perbedaan menuju sesuatu yang kebaikan. Interaksi kita menjadi yang lebih baik, membangun kebersamaan gitu ya, meskipun dalam suasana yang berbeda. Jadi pesan dari pokok bahasan ini ya tadi yang dijadikan judul itu membangun kerjasama dan memfungsikan konflik itu menjadi tepat kan, dengan meskipun ada konflik tetap kita hargai konflik itu ada sisi positifnya gitu.